Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Bapak-bapak yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali berjumpa dan insya Allah kita hari ini akan masuk kepada pembahasan baru di akhir kitab dari atau buku Metode Asy-Syafi'i Jilid Tajwid. Pembahasan kita itu sebenarnya sudah selesai di buku tajwid ini. Ya, kenapa? Karena kita sudah menghatamkan dengan riwayat Imam Hafiz an Asim dari jalur Syatibiyah. Namun di sini penulis ya ingin menjelaskan, memberikan ada mungkin tambahan, yaitu kaidah membaca mad jaiz dari jalur thayyibatun nashr. Ya, kaidah membaca mad jaiz dari jalur thayyibatun nashr. Penulis di sini mengatakan, ya, seorang qari jika ingin seorang qari jika ingin membaca mad jaiz munfasil. Nah, ini perhatikan. Sub bahasan kita, Bapak-bapak rahimakumullah, adalah di poin ini, ya. Di poin ini. Sub bahasan kita adalah di poin ini. Jadi kalau misalkan kita lagi baca Al-Qur'an, kemudian kita ingin membaca mad jaiz munfasil, ya, dengan dua harokat. Perhatikan, dengan dua harokat, ya, dengan dua harokat, ya, dan mad wajib muttasil 4 harokat, maka dia harus mengikuti kaedah-kaedah yang didasarkan pada riwayat Hafiz qiraat atau qiraahnya Imam Asim dari jalur thayyibatun nashr. Dari jalur thayyibatun nashr. Dan thayyibatun nashr ini ada yang namanya jalur fi'il, ya. Maksudnya apa fi'il, ya? Nah, ini nanti akan kita bahas. Jadi Bapak-bapak rahimakumullah, untuk membaca mad jaiz munfasil itu, ya, apabila ada mad asli bertemu dengan hamzah tetapi beda kata, ya, maka dalam jalur thayyibatun nashr ini boleh dibaca dua harokat. Sedangkan yang kita pelajari pada jalur Syatibiyah itu dibaca dengan tawassut alias pertengahan, yakni baca 4 harokat. Dibaca 4 harokat. Ya. Nah, ada kaedah-kaedahnya. Nah, seperti apakah? Nah, ini contohnya Bapak-bapak. Sedikit mungkin, ya. Ini saya jelaskan. Jadi Al-Quran kita yang kita baca sehari-hari di rumah itu berdasarkan bacaan qiraatnya Imam Asim. Imam Asim. Ini qiraatnya adalah kita baca qiraat Imam Asim. Ya. Lalu Imam Asim ini punya 2 murid yang masyhur. Yang pertama adalah Imam Syu'bah. Ini yang pertama. Yang pertama ini adalah Imam Syu'bah. Imam Syu'bah disebut dengan riwayat Syu'bah. Lalu yang kedua, Imam Hafiz disebut dengan riwayat Hafiz. Nah, jadi qiraat Imam Asim itu ada 2 perawi. Perawi yang pertama namanya Imam Syu'bah, perawi yang kedua Imam Hafiz. Nah, Imam Hafiz ini, ya, yang sudah kita pelajari, memiliki banyak jalur. Disebutkan lebih dari 50. Lebih dari 50. Ya, lebih dari 50 jalur. Nah, ini butuh pembahasan yang sangat dalam. Ya, tidak boleh sembarangan orang bicara masalah ini, termasuk saya. Ya, karena ini butuh
keilmuan yang mendalam, ya. Dan karena saya minim ilmu, belum mempelajari sebegitu detailnya, bapak-bapak, dan guru saya pun masih sedikit, maka saya tidak punya hak untuk bicara lebih banyak mengenai jalur-jalur ini. Nah, kemudian bapak-bapak yang saya muliakan, Imam Hafiz itu punya dua murid. Muridnya banyak, tapi yang masyhur, yang terkenal adalah dua orang ini. Siapa? Yang pertama adalah Imam Amr bin As-Sabbah. Imam Amr bin As-Sabbah. Kemudian yang kedua, Imam Ubaid atau Ubaid bin As-Sabbah. Ya, Ubaid bin As-Sabbah. Ini yang masyhur. Nah, Imam Hafiz ini, bapak-bapak rahimakumullah, ketika mengajarkan muridnya Ubaid bin As-Sabbah, beliau mengajarkannya dengan membaca mad jaiz munfasilnya itu 4 harokat. Ya, 4 harokat. Sedangkan Imam Hafiz ketika mengajarkan muridnya yang bernama Amr bin As-Sabbah, mad jaiz munfasilnya itu dibaca 2 harokat. Ya, membacanya dengan 2 harokat. Nah, kemudian Imam Ubaid bin As-Sabbah itu pun punya murid, ya, namanya Ahmad Al-Ushaini, ya, atau Ahmad Al-Usnani, maaf, Ahmad Al-Usnani. Nah, Ahmad Al-Usnani ini punya 2 murid juga. Yang terkenal adalah Al-Hashimi dan Abu Thahir. Jadi urutannya adalah ke sini. Ya, ini bapak-bapak. Imam Hafiz urutannya ke sini, ke Ubaid bin As-Sabbah. Ubaid bin As-Sabbah urutannya ke Ahmad Al-Usnani. Lalu Ahmad Al-Usnani ini, ya, kedua muridnya, yaitu Al-Hashimi dan Abu Thahir. Nah, gitu ya. Namanya Al-Hashimi dan Abu Thahir. Kemudian, ya, ini selesai bagian Imam Ubaid bin As-Sabbah. Berikutnya, saudara seperguruannya, yaitu Amr bin As-Sabbah, pun punya ada 2 murid yang terkenal. Ya, ini namanya Ahmad Al-Fil. Nah, tadi tuh yang disebutkan oleh penulis dari jalur Fil. Kenapa? Karena dari Ahmad Al-Fil ini. Ya, dari Ahmad Al-Fil ini. Kemudian beliau ada murid yang lain namanya Zar'an. Ya. Nah, lalu muncullah 2 orang ulama, ya, yang terkenal. Yang pertama adalah Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi beliau mengarang sebuah buku, sebuah karya tulis, yaitu Hirzul Amani, disebut dengan Syatibiyah. Makanya kalau misalkan kita membaca dengan jalur Syatibiyah, itu kita hanya menggunakan jalur dari apa yang dibawakan oleh Imam Asy-Syatibi di dalam Hirzul Amani. Nah, adapun orang-orang yang membaca dengan jalur Thayyibah itu berdasarkan 3 orang ini. Jadi jalurnya banyak, sebenarnya bukan 3 orang aja bapak-bapak ya. Dari pertama Abu Thahir, yang terkenal ini Ahmad Fil, Al-Fil, dan Zar'an. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau dari Syatibiyah itu saya pernah dengar penjelasan seseorang ya. Jadi Imam Syatibiyah itu hanya membawakan 1 jalur saja. Ya, Imam Syatibi di dalam kitabnya Asy-Syatibiyah, ya, itu beliau hanya membawakan 1 jalur saja dan diambil dari jalur namanya Al-Hashimi. Murid dari Ahmad Al-Usnani, murid dari Ubaid bin As-Sabbah, murid dari Imam Hafiz. Nah, kalau di Imam sebelahnya ini Thayyibatun Nasyar, itu adalah sebuah kitab yang dikarang oleh seorang ulama bernama Ibnul Jazari, ya.
ya, Ibnul Jazari. Nah, Imam Ibnul Jazari ini punya kitab tadi Thayyibatun Nasyar. Beliau membawakan semua jalur yang tadi lebih dari 50. Di antaranya dari Zar'an, Ahmad Al-Fil, Abu Tahir, lalu nyambung ke Amr bin As-Sabbah, kemudian nyambung ke Imam Hafaz, lalu nyambung ke Imam Asim, dan tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ya ada istilah jalur syatibiyah dan jalur thayyibah. Nah, inilah ringkasan gampangannya Bapak-bapak. Ringkasan gampangannya dari pelajaran yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Ya, mungkin saya ulangi sedikit lagi Bapak-bapak lebih ringkas. Pertama-tama kita belajar baca Quran berdasarkan qiraat Imam Asim. Imam Asim punya dua murid. Murid yang senior, yang pertama Imam Syu'bah. Imam Syu'bah kita nggak pelajarin. Lalu yang kedua Imam Hafaz, dan ini yang terkenal. Ya, bahkan riwayat beliau ini dipakai kebanyakan seluruh dunia. Nah, Imam Hafaz punya dua murid. Yang terkenal adalah Ubaid bin As-Sabbah. Beliau mengajarkannya membaca mad jaiz munfasil dengan 4 harokat atau tawassut. Kemudian beliau punya murid yang lain namanya Amr bin As-Sabbah. Beliau mengajarkan Amr bin As-Sabbah mad jaiz munfasilnya dengan qasr, yaitu 2 harokat. Nah, dari sinilah perbedaan ya mengapa di dalam riwayat Imam Hafaz ada 2 jalur yang terkenal, yaitu jalur Syatibiyah dan jalur Thayyibah. Ya, seperti itu. Kalau jalur Syatibiyah ciri khasnya itu adalah membaca mad jaiz munfasilnya 4 harokat. Kalau ciri khas Thayyibatun Nasyar, jalur Thayyibatun Nasyar dibaca mad jaiznya dengan 2 harokat atau qasr. Sampai di sini Bapak-bapak kira-kira bisa paham atau pasrah? Masih pasrah, Ustaz. Masih pasrah. Ya, tapi udah paham ini ya. Ya, jadi intinya Bapak-bapak, ya ini hanya sekedar mengenal saja. Kalau Pak Edo masih pasrah. Kalau Pak Diki gimana? Sama Ustaz, ikutin aja Ustaz. Masih pasrah. Iya, nggak apa-apa. Terus, kalau Pak Agus gimana Pak Agus? Pak Agus juga kayaknya masih pasrah karena keluar masuk terus dari tadi. Pak Dimas, bagaimana Pak penjelasannya? Bisa mengikuti Pak Dimas? Baik, Bapak-bapak, ini saya rekam. Nanti kalau mungkin ada yang ketinggalan bisa dicek di channel YouTube kita, Mas Bim TV ya. Baik, ini selesai penjelasan mengenai jalur. Ini penjelasannya sangat apa ya, Bapak-bapak, ringkas, biar Bapak-bapak tuh gampang mengingatnya. Cuma ada berapa nama? Ya, nggak lebih dari 10 kayaknya namanya, ya. Jadi gampang. Baik. Sekarang kita masuk, Bapak-bapak rahimakumullah, kepada poin-poin kaedah-kaedah gimana kita tuh bisa baca Al-Quran, khususnya pada mad jaiz munfasil itu 2 harokat. Kan contoh gini Bapak-bapak rahimakumullah. Biasanya nih, kalau misalkan kita lagi sholat maghrib, ya kan ya, sholat maghrib itu kan ba'diyahnya disunnahkan sholat 2 rakaat, lalu di rakaat pertamanya membaca surat Al-Kafirun. Ya toh, rakaat keduanya membaca surat Al-Ikhlas. Nah, surat Al-Kafirun, kalau menurut riwayat Syatibiyah, Bapak-bapak, itu membaca mad jaiznya dengan 4 harokat. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya di sini dibaca panjang 4 harokat karena dia bertemu dengan hamzah, ya.
dan berdasarkan riwayat atau berdasarkan jalur syatibiyah dibaca 4 harokat. Tetapi kalau kita pakai jalur toyibah, kita boleh bacanya 2 harokat doang. Contoh, Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Seperti itu. Ya, ini contoh gampangannya. Ya, contoh gampangannya. Jadi kalau misalkan kita baca Qul ya ayyuhal kafirun. Ini jalur apa Pak yang dipakai? Tadi saya sudah sebutkan. Jalur syatibiyah. Kalau ada orang baca Qul ya ayyuhal kafirun, iya-nya yang tadinya 4 dipotong jadi 2, maka dia baca dengan thayyibatun nasyr. Tapi Ustaz, saya pernah dengar ada imam bacanya kadang 2, kadang 4, kadang 2 lagi. Itu gimana? Nah, sekarang kita lihat di Al-Qur'annya Bapak-bapak. Surat Al-Kafirun. Biar kita jelas. Nah, Bapak-bapak yang saya muliakan, bisa dilihat di sini ya. Hukum mad jaiz munfasilnya ini ya hanya ada di beberapa tempat. Contoh di sini ada 1, lalu 2, 3, 4, 5. Ada 5 tempat saja. Ya. Nah, kadang orang itu bacanya semaunya. Kadang di ayat pertama dia baca Qul ya, ya-nya dipanjangin 4 harokat. Tapi di ayat kedua dia bacanya la-nya itu yang harusnya mad jaiz munfasil dibaca 4, dibaca 2 harokat. La a'budu ma ta'budun. Kemudian di ayat 3 ketemu lagi wala antum, tapi dia baca 4 harokat. Lalu di ayat 4 dia baca 2 lagi wala ana, seperti itu. Dan di ayat 5 dia baca 4 harokat lagi. Maka ini tidak boleh ya Bapak-bapak. Kalau mau pakai jalur syatibiyah, maka harus dibaca semuanya dengan berapa harokat Bapak-bapak? 5-5-nya nih? 4 harokat. Bagus. Kalau mau baca thayyibatun nasyr semuanya, maka dibaca berapa harokat? 2. Alhamdulillah, ini Bapak-bapak udah paham nih. Ya, seperti Tapi itu. kalau beda surat gimana Ustaz? Kadang-kadang Nah, kalau beda surat, maka kalau saya pribadi, Bapak-bapak rahimakumullah, maka tergantung dari niatnya. Ya, tergantung dari niatnya. Nah, tapi ada ketentuan. Ketentuannya adalah yang pertama, kalau kita baca Al-Quran di rumah, dari surat Al-Fatihah dari juz 1 hingga juz 30, maka kita hanya boleh menentukan 1 jalur saja. Ini baiknya begitu. Baiknya bukan harus ya, tidak ya. Maksudnya adalah baiknya kita tentukan 1 jalur. Oh, saya mau pakai jalur syatibiyah aja. Kenapa kok pakai jalur syatibiyah aja? Iya kan saya udah khatam belajar sama Ustaz Fikri. Dari awal sampai akhir saya udah tahu hukum-hukumnya. Udah tinggal gampang. Kalau thayyibatun nasyr saya belum selesai. Nah, kayak gitu misalkan. Boleh Bapak-bapak. Jadi dibaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas hanya dengan 1 jalur saja, yaitu jalur thayyibatah syatibiyah. Ini untuk khataman Quran, rutin bacaan Quran tiap hari. Nah, nanti Bapak-bapak misalkan udah selesai nih, kita belajar thayyibah, udah tahu syarat-syaratnya, Bapak-bapak bisa prakteknya, maka nanti khataman yang kedua pakai jalur thayyibatun nasyr. Nah, gitu. Jadi lebih irit.
nafasnya. Iyalah dipotong Pak, Bapak-bapak, dipotong 50%. Nafas kita yang tadinya 4 jadi 2. Ya, itu diantaranya. Ya. Lalu ketika sholat, itu kan tadi lagi tilawah ya, Bapak-bapak ya. Kalau lagi sholat, maka dalam satu kali sholat itu tentukan satu jalur saja. Ya, tentukan satu jalur saja, ini lebih baik. Contohnya, Bapak-bapak rahimakumullah, sholat wajib. Sholat wajib, Bapak-bapak pakai jalur syatibiyah. Nanti sholat sunnahnya pakai jalur toyibah, nggak apa-apa. Tetapi kalau taraweh, nah kalau taraweh kan walaupun 2, 2, 2, 2, 2, 3, ya Bapak-bapak, maka jangan 2 rakaat pertama syatibiyah, 2 rakaat kedua toyibah, 2 rakaat ketiga nanti syatibiyah lagi. Itu tidak baik. Maka tentukan satu kali sholat itu kita dengan satu jalur. Sampai sini jelas Bapak-bapak? Jelas, Ustaz. Jelas, alhamdulillah. Apalagi tadi yang saya singgung, dalam satu surat dicampur-campur jalurnya, ini tidak baik, ya, tidak beradab, kasarannya gitu. Saya tidak mengatakan itu haram dan dosa ya, Bapak-bapak ya. Karena untuk menentukan haram dan dosa itu butuh dalil. Yaitu sedangkan kalau dari sisi kekeliruan, kalau ada orang baca 2 harokat dengan 4 harokat itu mengubah arti atau tidak, maka jawabannya tidak mengubah arti dan tidak mengubah makna, hanya saja kurang elok, hanya saja kurang baik, ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Untuk masalah ini sudah bisa kita pahami ya Bapak-bapak ya. Nah, sekarang kita masuk dulu ke poin yang pertama. Kalau kita mau baca Quran dengan jalur thayyibatun nashr, maka poin yang pertama yang harus Bapak-bapak perhatikan adalah membaca dengan huruf shad saja pada surat Al-Baqarah ayat 245, yakni pada wa yabsutu. Kemudian di surat Al-A'raf ayat 69 fil khalqi basṭah, dan surat Al-Ghasyiyah dengan shad bimusaytirin. Nah, sedangkan Bapak-bapak rahimakumullah di surat At-Tur ayat 37 dibaca dengan sin saja. Dibaca dengan sin saja. Kalau Bapak-bapak masih ingat dengan pelajaran kita, di sini ada perbedaan dengan jalur syatibiyah. Kalau jalur syatibiyah pada ayat Al-Baqarah pada surat Al-Baqarah ayat 245 kita bacanya dengan sin. Al-A'raf ayat 69 kita bacanya dengan sin. Nah, di surat Al-Ghasyiyah sama dibaca dengan shad. Tetapi untuk di surat At-Tur ayat 37 di dalam di dalam jalur syatibiyah maka ada 2 cara. Cara pertama kita baca dengan shad dan ini lebih diutamakan. Cara yang kedua kita boleh baca dengan sin. Nah, ini perbedaannya Bapak-bapak antara jalur syatibiyah dengan jalur thayyibatun nashr. Sekali lagi, ketika kita ingin membaca dengan jalur syatibiyah, kita hanya membaca dengan huruf shad saja pada surat Al-Baqarah ayat 245, lalu di surat Al-A'raf ayat 69, dan surat Al-Ghasyiyah ayat 22. Sedangkan membaca dengan sin saja di surat At-Tur ayat 37. Maka ini sebuah kaedah yang harus dituruti, nggak boleh dilanggar. Seperti itu, Bapak-bapak yang saya muliakan. Ya,
Wallahu a'lam. Ini untuk poin yang pertama. Sampai sini, Bapak-bapak ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Coba bapak-bapak Tidak, dicek Ustaz. Aman, di Ustaz. atas kepalanya ada asap nggak? Bersih ya? Ustaz, aman, Ustaz. Aman, Ustaz. Aman ya? Mudah-mudahan nggak berat, ya, mudah-mudahan. Ya, Ustaz maksudnya gimana sih? Misalkan masih kurang paham nih saya. Jadi gini bapak-bapak ya. Kalau kita masih ingat nih di sini, kenapa sih kok ada tanda sin? Ya kan ya? Dulu kemarin pada bulan lalu kita masih belajar di sini. Kalau dengan jalur syatibiyah kita bacanya dengan sin. Wa yabsutu kalau dengan jalur syatibiyah. Fil khalqi basṭh dengan sin. Tetapi kalau mau baca dengan thayyibatun nasyr, kita jangan baca dengan sin. Kita baca dengan shad. Khusus di ayat 245 surat Al-Baqarah dan ayat 69 di surat Al-A'raf. Kemudian Bapak-bapak pada surat At-Tur ayat 37 ya, di sini Imam Syatibiyah itu punya dua cara. Jalur Syatibiyah itu punya dua cara. Yang didahulukan dibaca dengan shad, lalu yang kedua dibaca dengan sin. Adapun riwayat jalur thayyibatun nasyr hanya dengan sin saja, tidak dengan shad. Nah, itu perbedaannya. Ya, jadi kalau misalkan ada orang baca thayyibah, kemudian dia membaca dengan shad pada ayat 245 surat Al-Baqarah, maka dia sudah menyelisihi kaidah riwayat dari sisi jalurnya. Gitu Bapak-bapak ya. Dia melakukan kesalahan pada poin itu saja. Pada poin itu saja. Ya. Baik. Lalu yang kedua, Bapak-bapak rahimakumullah, kalau kita mau baca jalur thayyibah, yakni dengan membaca mad jaiz munfasil dengan dua harokat, maka kita hanya membaca dengan ibdal. Ibdal itu dibaca 6 harokat. Ya. Dibaca dengan ibdal. Dibaca dengan 6 harokat panjangnya. Pada surat Al-An'am ayat 143, 144, surat Yunus ayat 51 dan 91, dan surat Yunus ayat 59 dan surat An-Naml ayat 59. Kalau thayyibah ini harus dibaca 6 harokat. Contoh. Dzakaraini al-ana Allahu, seperti itu. Nah, ini untuk thayyibatun nasyr. Kalau dengan syatibiyah gimana? Kalau dengan syatibiyah, kalau bapak-bapak masih ingat, ada dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan ibdal. Cara yang kedua dengan tashil. Tashil itu gimana? Dibaca kayak baca dua harokat. Contoh, az-zakaraini, 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 al-ana, al-ana, Allahu, Allahu, seperti itu. Ini yang membedakan antara jalur thayyibah dengan jalur syatibiyah. Ya, baik. Bapak-bapak, coba saya panggil Pak Edo. Ngantuk nggak Pak Edo? Ya, Pak. Alhamdulillah, Enggak, Ustaz. masih ada. Pak Diki, gimana Pak Diki? Aman, Ustaz. Masih sanggup ngikutin nih? Alhamdulillah. Aman. Pak Agus, gimana Pak Agus?
Ada Ustaz, Ada, masih menyimak Ustaz. masih menyimak. Coba dilihat Pak Agus, kepalanya keluar asap nggak? Enggak ya, enggak Masih ya. ingat Ustaz, bolak-balik Ustaz. Oke. Ya, Pak Dimas enggak. gimana? Pak Dimas. Di sini Ustaz, masih di kantor juga Ustaz. Oh, masih di kantor enggak? Tapi antum masih masih nyimak tadi ya. Insya Allah Ustaz, tapi Insya ya Allah. sambil mondar mandir. Oke, baik. Barakallahu fi. Nanti ada rekamannya Pak Dimas. Nah, yang ketiga, sebenarnya Anda nggak tega sih Bapak-Bapak. Coba gimana lagi ini tuntutan ya. Tuntutan guru sama murid-muridnya. Ya. Ini ilmu. Kalau nggak paham, Bapak-Bapak nggak usah khawatir. Kita ngarepin apanya? Berkahnya. Ngarepin apanya? Pahalanya. Udah gitu aja. Ya. Kalau paham, itu bonus dari Allah. Taufik dari Allah. Itu enaknya belajar ilmu agama, Pak. Belajar ilmu syar'i, kita nggak paham, cuma duduk dengerin itu kita dapat pahala. Pahalanya sempurna. Bahkan nggak terhingga. Allah yang menentukan. Ya. Karena di situ ada kesabaran. Ya. Beda dengan ilmu-ilmu dunia. Sudah kita nggak paham, rugi waktu. Tidak ada pahala di situ. Ya, rugi uang, semacam-macam ya. Baik. Yang ketiga, kalau kita mau baca dengan jalur thayyibatun nasyar, maka kita mengidghamkan, hanya mengidghamkan, tidak selainnya, hanya mengidghamkan. Apa yang diidghamkan? Yang A, huruf ta ke dal seperti pada Quran surat Al-A'raf pada ayat 176. Di sini Bapak-bapak, ya, Imam Syatibi, riwayat Syatibi atau jalur Syatibiyah, kita boleh berhenti karena ada tanda wakaf. Tanda wakafnya jaiz. Makanya biasanya orang-orang yang belajar baca Syatibiyah, dia cari aman, dia wakaf di situ. Yalhas, disempurnakan taknya. Kenapa? Karena di situ ada hamzah qata, ya. Aslinya memang dia sukun. Yalhas, gitu. Baru kemudian dia baca dzalika, itu untuk jalur Syatibiyah. Tapi kalau jalur thayyibatun nasyar, kita tidak diperkenankan ya sebagai syarat untuk berhenti di yalhas. Tapi kita wasol. Wasol itu kita lanjut, Pak, nggak berhenti. Sehingga huruf sa yang sukun diidghamkan, dileburkan ke huruf zal. Makanya dinamakan dengan idgham mutajanisain. Yalhazalika. Dibacanya begitu. Yalhazalika. Ya. Kemudian Bapak-bapak rahimakumullah, yakni mengidghamkan huruf ba ke huruf mim pada surat Hud ya ayat 42. Ya. Nah, kalau jalur Syatibiyah itu kadang ada orang ya dia itu kayak ngasih kode sama murid-muridnya kah atau sama orang-orang yang ada di belakangnya kah. Ya bunayya rkab. Ya bunayya rkab. Dia berhenti di situ. Berhenti di yarkab. Ya bunayya rkab. Ya bunayya rkab. Berhenti di ba. Nah, kalau jalur Syatibiyah ini masih boleh. Tapi kalau jalur thayyibatun nasyar, maka diwasol sehingga diidghamkan ba ke huruf mim. Namanya idgham mutajanisain. Ya bunayya rkam ma'ana. Seperti itu. Jadi kalau baca Syatibiyah
ya, atau maaf, kita baca thayyibah, kita nggak boleh ya bunayya kab, atau bukan nggak boleh, bahasanya mungkin kurang elok, kurang baik. Ya bunayya kab, yang bagusnya adalah langsung diidghamkan ke huruf mim. Ya bunayya kam ma'ana, seperti itu, ya. Kemudian yang keempat, ini mungkin sampai 4 aja nih Bapak-bapak. Poin 4 aja malam ini. Membaca hanya dengan ismam. Membaca hanya dengan ismam. Karena Bapak-bapak rahimakumullah, di dalam jalur syatibiyah itu ada istilah dengan raum. Ya, bacaan dengan raum. Ada 2 wajah, ada 2 cara. Boleh dengan ismam, boleh dengan raum. Nah, tapi kalau dengan thayyibah, dia hanya satu saja, ismam saja, dia nggak boleh raum di sini. Ismam gimana? Cara bacanya, ya contoh di surat Yusuf ayat 11, la ta'manna, begitu. La ta'manna, seperti itu. Ini bacaan isma, ya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah Bapak-bapak poin 1 dan poin 4 dari beberapa kaedah yang mungkin dalam tanda kutip disyaratkan untuk dipenuhi kalau kita ingin baca jalur thayyibatun nasyr. Ya, begitu. Jadi bukan hanya sekedar baca 2 harokat saja, tidak. Ya, tapi ada kaedah-kaedah, ada syarat-syarat yang harus ditunaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Bapak-bapak sampai di sini ada pertanyaan? Afwan Ustadz, Iya Pak Diki. yang tadi nomor 2 itu kan kalau dibaca ibdal itu dari jalur thayyibatun nasr. Nah, kalau syatibiyah kan ada 2 Ustadz ya, ibdal Iya. sama apa Ustadz tadi? Tashil, saya tulis ya Pak ya. Ini. Tashil. Tapi tashil. Enggak, tashil itu kayak 2 harokat. Tapi sebenarnya tashil itu adalah menyamar. Jadi gini, asal katanya ini kan a'al-zakaroin, a'al-ana, a'allah. Asalnya gitu Pak ya. Nah, karena berat sebagian orang, maka dibaca dengan tashil. A yang pertama dibaca jelas, A yang kedua dibaca dengan cara tashil, kayak diayun. Kayak diayun. Makanya tadi saya bilang kayak dipanjangin 2 harokat, tapi bukan itu maksudnya. Kayak diayun, biar Bapak itu mudah memahaminya. Contoh, A yang pertama jelas, A yang kedua diayun. Al-Zakaroin, Al-An, Al-An. Yang ketiga, Allahu, Allahu. Seperti itu. Kalau mau gampang, maka baca dengan apa? Ibdal. Dibaca 6 harokat aman. Mau jalur syatibiyah atau thayyibah boleh baca dengan 6 harokat. Iya Pak Diki, 6 harokat bukan 6 rakaat. 6 rakaat terantum pingsan. Gitu. Ya Ustaz. Hah? Ya, cukup Ustaz. Cukup. Oke, Masya Allah, Masya Allah. Ada yang ingin bertanya lagi, Bapak-bapak? Iya, baik. Bapak-bapak ini tujuan. Iya, Pak Edo. Tujuannya adalah tadi saya ingin menyampaikan ilmu karena ini ada di dalam kitab ya. Jadi Bapak-bapak mau tidak mau kita cukup mengenal saja. Ya, Bapak-bapak tidak wajib untuk bisa baca kaidah thayyibatun nasyr.
Nah, cuma dengan Bapak-bapak nih mengenal Jarut Thayyibatun Nasyr, agar Bapak-bapak itu bisa membedakan mana orang yang baca Qur'annya sembarangan, mana yang enggak. Contoh baca Quran yang sembarangan kayak tadi tuh Bapak-bapak. Baca surat Al-Kafirun, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Ini namanya bacanya bener atau salah-salah, Pak? Tadi contoh tadi itu. Yang tadi saya baca surat Al-Kafirun barusan bener atau asal-asalan? Apa Pak Dimas? Ya malah keluar ya, salah pencet ya. Itu namanya bacanya asal-asalan. Ya, bacanya tadi asal-asalan, bukan bacaan dengan bacaan yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Asal-asalan aja tapi terdengar ini ya Ustaz. Iya. Itu kalau yang nggak belajar Pak Dimas, dia melu aja, ikut aja. Gitu. Ya. Makanya Bapak-bapak rahimakumullah pentingnya, tapi ini memang kekurangan kita sih ya, pentingnya mengangkat seorang imam sholat yang faqih, yang menguasai mungkin sedikitlah riwayat atau qiraat ya gitu ya. Dia menguasai ilmu tajwid dengan baik ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja Bapak-bapak. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf sebelumnya kalau mungkin malam ini agak berbeda, agak berat pembahasannya. Mudah-mudahan walaupun Bapak-bapak tidak bisa memahami 100%, tetap pahalanya 100%. Dan semoga wawasan ini bisa menjadi benteng buat kita semua agar kita tidak sembarangan dalam membaca Al-Quran. Tujuannya berarti apa? Kita berusaha menuju ya kesempurnaan dalam membaca Quran. Ini saja kita tutup Bapak-bapak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.